Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus oleh kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita merasakan sukacita, kita merasakan kebaikannya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan, ini oleh satu anugerah buat kami Tuhan, suatu kemenangan buat kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa melekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan, karena dekat dengan-Mu ada ketenangan Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati Tuhan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami Tuhan yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat, untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan memberkati kami sekalian yang hadir, juga para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi kami satu persatu. Kami percaya Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah penolongku yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seringkali kami melupakan akan kebaikan-Mu, tetapi Engkaulah penolongku yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Pada saat itu Tuhan ada di tengah-tengah kita, melawat siap kami. Dia tahu apa yang jadi persoalanmu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Segala mata karena Yesusku, segala mata karena Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Rancangan-Mu senantiasa indah buat kami. Rancangan-Mu senantiasa membawa kami damai sejahtera Tuhan Yesus. Segala mata karalamanya, segala mata karalamanya, dalamnya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan persoalan kami. Engkau senantiasa peduli dalam hidup kami Tuhan, karena Kau Bapakku yang setia, Tuhanku yang setia, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan. Pada saat kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah sana, memberkati setiap kami Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin sekali berdoa kita. Haleluya, haleluya. Kita orang yang berbahagia karena kita takut akan Tuhan, karena berkat akan dicurahkan bagi kita. Haleluya. Orang
berbahagia karena kita takut akan Tuhan, berkatnya akan dicurahkan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
Karena firman-Mu itu penolong dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu menuntun dalam hidup kami Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar sekarang selama-lamanya tiada hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu ya Tuhan saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebagaimana pujian yang telah kami sampaikan, hati kami telah siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Malam hari ini sungguh kami bersyukur kami punya kesempatan untuk berbuat bakti kepadamu. Karena kami tahu setiap kali kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, datang untuk beribadah kepadamu, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hati kami terbuka, hati kami telah dibaca oleh puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau hadir untuk memberikan kami firman yang berkuasa, firman yang akan mengajarkan kami, menyatakan segala kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran, dan membawa kami supaya kehidupan kami, kelakuan kami diubahkan Tuhan. Kami boleh memiliki karakter Kristus, dan di dalam itu Tuhan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini, dan Engkau sudah ada dan siap untuk memberikan segala apa yang Tuhan mau sampaikan. Sekali lagi Tuhan, hati kami sudah terbuka, supaya bukan hanya kami dengar firman, kami mau mengerti, kami mau merenungkan, dan kami mau melakukannya. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang telah Engkau persiapkan, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan benar-benar itu boleh sampai kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, mengubahkan hidup kami, sehingga kami yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit terima kesembuhan, yang ada masalah tantangan Engkau beri jalan keluar. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Betul, kami mau menghormati firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami menyiapkan hati kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami terus berkarya sampai kami selesai ibadah, bahkan sampai selamanya berkarya itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Oke, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang karakter. Sekali lagi, karakter. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan buka Alkitab dari kitab Efesus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-15. Efesus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-15. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Efesus pasal 5 di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Kata perhatikan dengan seksama berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menjalani kehidupan. Ini bicara tentang karakter. Ya, karena dalam menjalani kehidupan ini umat Tuhan pasti kita ini punya karakter. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan karakter itu? Karakter ternyata punya beberapa persamaan atau punya beberapa arti. Ya, karakter itu berarti tabiat atau watak. Jadi tabiat seseorang, watak seseorang itu bisa disebut karakter. Karakter juga berarti sifat-sifat kejiwaan. Sifat-sifat kejiwaan itu juga disebut karakter. Karakter juga berarti kepribadian. Kepribadian seseorang
itu juga termasuk karakter. Dan karakter adalah sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakan individu tersebut dari individu yang lainnya. Sekali lagi, karakter adalah sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membuat individu tersebut beda dari individu yang lainnya. Itulah beberapa pengertian tentang karakter. Watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, dan sifat yang khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakan individu tersebut dengan individu yang lainnya. Dan memang ya, karakter setiap orang itu pasti berbeda. Jangan lagi yang cuma sekedar berteman, ya, yang cuma sekedar berteman dalam pekerjaan, berteman dalam studi sekolah, ya, pasti karakternya beda. Saudara kandung itu karakternya beda. Saudara kembar itu pun karakternya beda. Ya, saya sudah jumpai beberapa saudara kembar, termasuk salah satu jemaat Wiyung, ada yang kembar, ya, mukanya mirip, ya. Nah, tapi ternyata karakternya pun beda. Ya, kalau yang kembar saja beda, apalagi yang tidak kembar, apalagi yang bukan saudara. Pasti setiap individu itu punya sifat khas, punya karakter masing-masing. Mungkin ada kemiripan, tapi tidak akan sama persis, tidak akan. Karena memang karakter itu sifat khas yang dimiliki oleh setiap individu yang membuat individu tersebut beda dengan individu yang lainnya. Jadi karakter ini bicara tentang siapa kita, lebih personal siapa saya. Itu karakter. Nah, ada 3 unsur yang membentuk karakter. Jadi karena setiap kita pasti punya karakter, ternyata ada 3 unsur yang membentuk karakter seorang manusia. Dan ini termasuk kita, ya. Kalau kita bisa punya karakter hari ini, ternyata itu dibentuk oleh 3 unsur. Unsur apakah itu? Yang pertama, unsur hereditas. Nanti saya akan jelaskan, ya. Ini unsur yang pertama, hereditas. Unsur yang kedua adalah unsur komunitas. Dan unsur yang ketiga adalah unsur rutinitas. Jadi saya singkat 3 tas. Ya, kalimat akhirnya kan selalu diakhiri dengan tas. Ya, yang pertama hereditas, lalu yang kemudian komunitas, dan yang ketiga rutinitas. Ya, yuk kita belajar sekarang, ya. 3 tas yang selalu pasti akan membentuk karakter setiap manusia. Pasti. Ya, ayo kita belajar sekarang. Yang pertama, unsur hereditas. Apa yang dimaksud dengan hereditas? Hereditas adalah unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Sekali lagi, unsur yang dibawa atau diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Duh, masa Pak karakter itu bisa dibawa, ya, atau diwariskan dari orang tua? Oh, bisa. Contohnya, waktu seorang ibu mengandung, ya, ibu itu merasa bagaimana? Punya perasaan yang bagaimana? Kalau ibu itu waktu mengandung dihantui oleh rasa takut, cemas, khawatir, bingung, dan sebagainya, anak yang dilahirkan itu pasti akan lahir anak yang kurang lebih punya sifat takut atau penakut, pemalu, tertutup, dan sebagainya. Karena apa? Ketika seorang ibu mengandung, apa yang dirasa, apa yang dipikir oleh ibu tersebut itu menurun, tertransfer ke anak yang ada dalam kandungan. Jadi ibu yang mengerti, kalau dia mengandung, dia akan menjaga hati dan pikiran dan perasaannya. Dan sembarangan.
Karena apa yang dipikir, apa yang dirasa oleh ibu yang mengandung itu akan menurun kepada anak yang ada dalam kandungan. Inilah yang disebut dengan unsur hereditas. Ini yang pertama, ya, unsur yang dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Yang kedua, unsur yang membentuk karakter seorang manusia adalah unsur komunitas. Komunitas ini bicara tentang lingkungan, pergaulan, di mana lingkungan, pergaulan memiliki pengaruh yang besar, bahkan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang. Jadi lingkungan di mana orang berada, entah itu lingkungan keluarga, entah itu lingkungan pekerjaan, ya, di mana seseorang berada, di lingkungan yang bagaimana, dalam pergaulan dengan orang-orang yang seperti apa, itu akan punya pengaruh besar membentuk karakter seseorang. Nanti kita akan belajar lebih jauh, ya. Yang ketiga adalah unsur rutinitas. Jadi yang pertama hereditas, ya, dibawa, diwariskan dari orang tua melalui kelahiran. Yang kedua, komunitas, lingkungan pergaulan yang punya pengaruh besar dalam pembentukan karakter seseorang. Dan yang ketiga, rutinitas. Rutinitas adalah suatu tindakan, tingkah laku yang dilakukan terus-menerus, dilakukan berulang kali, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sekali lagi, rutinitas adalah suatu tindakan atau tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan terus-menerus, yang dilakukan berulang kali, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, contoh nih, terbiasa bangun pagi. Kalau orang yang sudah terbiasa bangun pagi, ya, maka sekalipun dia tidak memasang alarm, dia akan bangun pada jam-jam di mana dia biasa bangun. Mungkin katakanlah biasa bangun jam 5. Jam 5 itu dia akan terbangun. Mungkin sesekali karena tubuh yang terlalu capek, bisa saja agak mundur, agak molor, agak bangkok. Tapi pada keseharian, dalam hari-hari berikutnya, orang ini akan bangun kurang lebih sekitar jam 5. Tapi beda ya, kalau orang yang tidak terbiasa bangun pagi, bangunnya siang, ya. Kalau bangun tidak kepalang tanggung, jam 11, jam 12 siang. Apalagi kalau liburan, ya, anak-anak sekolah, waduh, ya, tidurnya bablas ini, ya, bangunnya sampai siang. Libur, aku capek, aku ingin merdeka. Karena biasanya kalau sekolah kan selalu harus bangun pagi, ya. Nah ini kalau liburan bangunnya bablas, ya, sampai siang. Nah ini kalau orang sudah terbiasa bangun siang, dia dipasangi alarm pagi. Kadang-kadang alarmnya sudah bunyi, orangnya masih belum bangun. Sampai ini orang sekitar sudah, ini alarmnya siapa sih bunyi, ya? Titit. Loh, yang di sebelahnya, yang masang alarm tidak bangun-bangun, Kenapa? Dia tidak biasa bangun pagi. Ya ini kebiasaan, ya, kebiasaan. Ini cuma contoh saja. Kebiasaan makan pagi atau tidak, ini juga kebiasaan. Orang yang biasa makan pagi, kalau nggak makan pagi, wah, ini kepalanya pusing, perutnya sudah mulai kerucuk-kerucuk, perutnya mulai agak rasanya gimana, karena biasa makan pagi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak biasa makan pagi, disuruh makan pagi, waktu makan pagi dia malah merasa nggak enak perutnya dan sebagainya, karena kebiasaan. Jadi cuma contoh-contoh saja, ya. Unsur rutinitas, suatu tindakan atau tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ini 3 unsur. Ya, secara singkat saya jelaskan dulu secara singkat. Nanti akan kita masuk lebih jauh. 3 unsur yang pasti akan membentuk karakter seseorang. Yang pertama hereditas, diwariskan, dibawa dari orang tua melalui proses kelahiran. Yang kedua, komunitas, lingkungan, pergaulan yang punya pengaruh besar
dalam pembentukan karakter seseorang. Dan yang ketiga, rutinitas, tindakan, tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus, diulangi berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah karakter kita yang buruk? Kan pasti kalau mau jujur, semua orang ini punya karakter buruk, siapapun dia. Mungkin karakter buruknya beda-beda ya, tapi pasti punya, karena kita belum sempurna. Kita masih punya kelemahan, kita masih punya kesalahan, ya. Jadi pasti dalam diri setiap manusia, siapapun dia, termasuk kami hamba-hamba Tuhan juga mengakui, pasti ada karakter buruk, karakter negatif, ya, dalam diri kita. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa mengubah karakter kita yang buruk? Ada golongan orang yang menjawab, karakter yang buruk, karakter itu tidak bisa dirubah. Sampai mati tidak bisa berubah. Katanya begitu. Sudah mendarah daging, ya, sudah sangat menyatu dengan orang itu, sehingga tidak akan pernah bisa diubah. Sampai mati pun tetap seperti itu. Tapi ada golongan lain yang berkata, enggak, karakter itu bisa diubah. Nah, kalau menurut pendapat Bapak Ibu, apakah karakter bisa diubah? Bisa diubah? Bisa? Bisa. Di Alkitab diceritakan kisah seorang tokoh yang bernama Musa. Pasti tahu ya, Musa. Ringkas cerita saja, Musa diangkat anak oleh putri Firaun, dibesarkan di istana Mesir, lalu dididik di istana dengan pendidikan khusus, ya, sebagai calon pemimpin karena diangkat anak oleh putri Firaun, sehingga membuat Musa jadi orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang siap melakukan sesuatu yang frontal. Konfrontasi, ya, frontal ini konfrontasi apa ya? Siap maju untuk menyerang. Karena dilatih, dididik seperti itu. Seorang pemimpin yang di istana, calon pemimpin di istana Mesir. Satu ketika Musa berjalan-jalan, dia melihat seorang Israel lagi disiksa oleh prajurit Mesir. Karena Israel kan waktu itu lagi dijajah, ya, lagi diperbudak oleh Mesir. Nah, ini orang Israel lagi dicambuk, lagi dipukuli, disiksa oleh orang Mesir. Nah, Musa tahu bahwa dirinya adalah orang Israel. Meskipun dia dibesarkan di istana Mesir, dididik di istana Mesir, diangkat anak oleh putri Raja Firaun, tapi dia tetap tahu bahwa dirinya adalah orang Israel. Karena itu waktu dia lihat ada orang Israel yang lagi disiksa, dipukuli oleh orang Mesir, dia marah. Dalam kemarahannya itu, ya, dia bukan hanya menghentikan orang Mesir yang sedang memukuli orang Israel itu, tapi dia memukul orang Mesir itu. Dan akibat pukulannya orang Mesir itu apa sih? Mati. Paham? Luar biasa sih. Ya, orang biasanya kalau mukul tangan kosong, ya paling cuma memar, paling cuma bengkak gitu ya. Tapi ini nggak bisa mukul karena sudah terlatih ya. Mukul tak mati. Keras, kasar, beranasan, langsung bertindak, dan akibatnya wow, mati. Sehingga dulu saya pernah dengar kalau ada orang berguru katanya, pilih mana? Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Nah, katanya gitu ya. Dulu kalau berguru anak-anak dulu kan begitu ya. Tapi yang mana ada kalau orang tidak terlatih betul, mana ada yang mukul sampai bisa kuburan atau rumah sakit ya paling kita kalau mukul seseorang ya paling cuma benjut gitu aja ya, kecuali area-area tertentu yang vital. Tapi kalau enggak lah ya mana bisa mati tidak pakai senjata. Tapi Musa ini bisa pukulannya mematikan. Seorang yang sifat karakternya seperti itu karena memang dididik seperti itu di istana Mesir. Tapi tahukah Bapak Ibu, Musa ini bisa mengalami perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis. Seorang yang keras, seorang yang beranasan seperti Musa,
bisa diubah setelah sekolah 40 tahun di padang belantara mengembalakan ternak dari mertuanya Jitro. Musa berubah. Alkitab mencatat adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada siapapun yang ada di muka bumi. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Bilangan, saya lupa kalau tidak salah pasal 12 atau pasal berapa itu ya. Adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada siapapun yang ada di muka bumi. Wow, luar biasa. Orang yang keras, orang yang berangasan, ya, orang yang langsung bertindak dengan frontal diubah menjadi seorang yang lembut, bahkan lebih daripada orang yang ada di muka bumi, kelembutan hatinya. Waktu Musa sudah berubah, dikata-katai oleh Harun dan Miriam, diam, tidak ngomong, tidak balas, tidak bela diri, tidak. Padahal kalau dulu, belum tahu siapa saya. Wah, sekarang berubah. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa karakter seseorang itu bisa berubah. Nah tentu ya, diharapkan oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan. Yang berubah itu adalah karakter yang jelek. Jangan sampai ya, karakter yang baik malah berubah jadi jelek. Nah ini parah ya, ini tidak Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau itu justru karakter yang buruk, karakter yang jelek, karakter yang negatif berubah jadi karakter yang baik, karakter yang benar, karakter yang positif. Nah sekarang kita masuk ya, bagaimana kita mengubah karakter kita yang buruk atau negatif? Ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengubah karakter kita yang buruk atau negatif? Oke, kita kembali ya. Tadi dikatakan dalam proses pembentukan karakter itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama apa? Hereditas. Diwariskan, diturunkan dari orang tua melalui kelahiran. Yang kedua, komunitas, lingkungan pergaulan yang berdampak, berpengaruh pembentukan karakter seseorang. Dan yang ketiga, rutinitas. Oke, sekarang kita lihat ya, dalam kaitannya dengan 3 unsur ini, bagaimana kita bisa mengubah karakter kita yang buruk, yang negatif. Karena Musa, Alkitab menyatakan dan membuktikan karakternya bisa diubah setelah sekolah 40 tahun. Sekolahnya Tuhan ya. Oke, yang pertama, unsur yang pertama, unsur hereditas yaitu diwariskan, dibawa dari orang tua melalui proses kelahiran. Nah, di unsur yang pertama itu, unsur hereditas, apakah mungkin kita mengubah karakter kita ya, yang dibawa, diturunkan, diwariskan dari orang tua? Jawabannya tidak bisa diubah. Karena apa? Kita ini tidak bisa milih. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa milih. Dilahirkan dari orang tua yang bagaimana, dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa, tidak bisa milih. Betul? Ada yang bisa milih? Waktu mau masuk ke perut seorang ibu, dilihat, wah aku nggak mau. Ini ibu ini cerewet, ya, nggak setia, ngomelan. Waduh, aku nggak mau. Pindah ke perut ibu yang lain. Waduh, aku nggak mau. Ibu ini, ya, medit, perhitungan, ya, dan sebagainya. Pindah. Nggak nemu pokoknya, karena nggak ada ibu yang sempurna. Masalahnya kan mana ada seorang ibu yang sempurna? Nggak ada. Karena ya tetap manusia itu punya kelemahan. Tapi intinya sebenarnya masa ada seorang anak yang bisa milih dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, dilahirkan dalam keluarga yang bagaimana? Tidak ada yang bisa milih. Tahu-tahu ada di keluarga itu. Ya kita tinggal menerima keluarga yang seperti apa, orang tua yang seperti apa, ya kita tinggal menerima. Karena itu karakter, pembentukan karakter yang pertama, unsur hereditas, tidak akan bisa diubah. Karena apa? Dibawa, diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa mengubahnya, karena kita tidak bisa memilih untuk memiliki orang tua yang seperti apa. Karena itu ya sudah diterima saja.
Hanya kalau nanti kita ini jadi orang tua, kita bisa mempersiapkan diri untuk jadi orang tua yang belajar hidup dalam kebenaran. Karena saat orang tua, khususnya ibu yang mengandung, belajar hidup dalam kebenaran, lalu kemudian mengajari, mendidik anaknya semenjak dalam kandungan, itu ternyata punya dampak yang luar biasa kepada anak setelah dilahirkan. Ada satu penelitian, ya, 2 orang ibu, yang satu waktu mengandung itu anaknya diajari banyak hal, diajari tentang musik, didengarkan musik, diajari tentang warna, ya. Jadi dia ngomong sama anaknya dalam kandungan, "Nak, itu putih, nak, itu hitam." Ada orang yang nyertuk sama ibu ini, "Bu, kamu tuh apa kurang waras? Anakmu belum lahir, masih dalam kandungan. Kok bu ajak ngomong, bu ajari begitu, apa ngerti? Percuma, lawang belum lahir kok. Nanti kalau sudah lahir mulai beranjak lebih besar baru diajari." Ada yang nyertuk begitu, tapi ibu ini memang melakukan seperti itu. Dia ngajari anaknya semenjak dalam kandungan tentang warna, tentang angka, tentang kebaikan kebenaran diajari. Lalu ibu yang kedua, ibu yang lain ini seperti ibu-ibu pada umumnya, dia merasa tidak perlu ngajari anak dalam kandungan. Karena itu waktu dia hamil, anaknya ada dalam kandungan, dia tidak pernah ngajari apa-apa. Karena dia merasa nanti nek wis lahir. Sekarang belum perlu, tidak perlu, tidak ngerti. Singkat cerita, keduanya melahirkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Ternyata anak yang banyak diajari semenjak dalam kandungan itu punya tingkat pengetahuan, menyerap sesuatu sangat cepat dibanding anak yang tidak diajari apa-apa. Ya, jadi punya kemampuan menyerap sesuatu, entah itu belajar, entah itu melihat sesuatu, kemampuan menyerap itu sangat cepat dibanding anak yang tidak pernah diajari apa-apa oleh ibunya waktu dalam kandungan. Jadi ternyata memang memang sebagai orang tua perlu untuk mempersiapkan diri saat akan memiliki anak. Karena itulah ya, kalau ada orang tua yang tidak siap, dia hamil, ya, ibunya hamil, mama ini hamil, lalu waktu hamil itu dia nggak bisa terima, dia marah. Kenapa aku ini kok hamil? Aku padahal belum kepingin punya anak itu bikin repot dan sebagainya. Ini biasanya karakter yang ditanamkan oleh ibu, ya, seperti itu akan masuk ke anaknya. Anaknya ini akan merasa tertolak, akan merasa terbuang, akan merasa tidak diterima oleh ibunya, oleh orang tuanya. Ya, jadi karena itu orang tua perlu bersiap diri. Kalau sudah berumah tangga, sudah menikah, ya siap. Kalau dititipi Tuhan, anak harus siap. Anak mulai diajari semenjak dalam kandungan, mulai dilatih, mulai dididik dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar semenjak kandungan. Ya, jadi kalau kitanya yang mengubah karakter, ya, karena unsur yang pertama ini tidak bisa, karena kita nggak bisa milih dilahirkan di keluarga atau orang tua yang seperti apa, tidak bisa milih. Jadi kita tidak bisa mengubah. Tinggal sekarang kalau kita jadi orang tua, kita siapkan diri kita supaya kelak kalau kita punya anak, kita sudah mendidik, melatih, ya, anak itu semenjak dalam kandungan, hingga akhirnya menjadi generasi yang punya karakter yang baik, yang benar, yang positif. Ya, oke, ini yang pertama, ya. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah tadi bicara tentang komunitas. Unsur yang kedua yang membentuk karakter seseorang adalah komunitas. Bagaimana cara kita mengubah karakter kita yang buruk? Ketika karakter buruk itu terbentuk dari komunitas,
dari pergaulan, dari lingkungan. Ayo kita lihat ayatnya. Amsal pasal 30 di ayat yang Amsal pasal 13 di ayat yang ke-20. Amsal 13 di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Bergaul dengan orang bebal, bebal ini berarti lawannya bijak, ya. Itu jadi malang. Jadi malang ini bukan berarti jadi orang malang, bukan. Ya, tapi hidupnya itu jadi malang. Hidupnya itu jadi sial, gitu, kira-kira gitu. Karena apa? Pergaulan itu akan mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Satu ayat lagi ya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai ayat 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dikatakan kalau suka berteman, dekat, bergaul dengan orang yang suka marah, lekas gusar, maka dikatakan itu akan jadi menular. Ya, dikatakan engkau akan terbiasa dengan tingkah lakunya, ketularan. Awalnya mungkin kita ini bukan orang suka marah, bukan orang ngamuan gitu. Tapi karena terus kumpul-kumpul dekat, ya, bergaul akrab dengan orang yang suka ngamuk terus, sedikit apa ngamuk, sedikit apa ngamuk, sedikit apa ngamuk. Ada loh orang kayak gitu, ngamuan, gitu ya istilahnya gitu. Nah, kalau kita kumpul terus dengan orang seperti itu, Alkitab berkata, engkau akan terbiasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Benalah firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini, kalau kita mau mengubah karakter buruk yang ada pada kita karena komunitas, karena pergaulan, karena lingkungan, maka yang kedua, kita harus selektif, kritis dalam memilih dengan siapa kita akan bergaul. Bukan berarti memusuhi ya, tidak boleh. Memusuhi orang tidak boleh. Kita berkata kalau ada yang menyakiti kita, kita tidak boleh balas. Kita disuruh mendoakan, kita disuruh mengampuni. Jadi memusuhi orang pasti tidak boleh. Tetapi memilih dengan siapa kita dekat, kita akrab, kita bergaul, itu penting. Kalau kita nggak selektif dalam memilih dengan siapa kita bergaul, akan ketularan. Bergaul dengan orang yang suka minum terus, ya, minum minuman keras, lama-lama ketularan. Bergaul dengan orang yang suka judi terus, lama-lama ketularan. Ya, dan macam-macam hal. Ya. Tapi kalau dikatakan bergaul dengan orang bijak, akhirnya akan jadi bijak. Nah, jadi sekarang kritis ya, selektif ya. Kalau milih pergaulan, milih, ya. Sama semua orang harus baik, tapi dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita sering kumpul, dengan siapa kita bergaul, harus milih. Ajari anak-anak juga gitu, ya. Kalau enggak, bahaya. Itu akan jadi jerat buat diri kita. Jadi yang kedua, untuk unsur yang kedua, komunitas, supaya kita mengubah karakter yang buruk, karakter yang negatif akibat unsur komunitas, maka kita harus selektif dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Oke, sekarang unsur yang ketiga, yaitu unsur rutinitas. Bagaimana kita mengubah karakter yang negatif akibat unsur rutinitas? Pikiran itu akan menghasilkan tindakan. Tindakan akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter.
dan karakter akan menentukan masa depan. Ya, dikatakan pikiran itu menghasilkan tindakan. Apa yang ada dalam pikiran, ya itu lama-lama akan dilakukan dalam tindakan. Tindakan ya akan menghasilkan kebiasaan, suka terus bertindak seperti itu, lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter, terbiasa terus seperti itu, lama-lama jadi karakternya seperti itu, so. Dan akhirnya dikatakan karakter akan menentukan masa depan. Nah, bagaimana kita mengubah karakter yang buruk, karakter yang negatif akibat rutinitas atau kebiasaan ini? Mulailah dengan pikiran. Diawali kalau mau mengubah karakter yang buruk karena rutinitas, awali dengan pikiran. Memikirkan apa yang baik, memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang suci. Di Filipi 4 ayat 8. Ayo kita lihat. Pak Widi bisa minta tolong ditambah sedikit volumenya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kitab Filipi pada pasal yang keempat di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekarang awali dengan pikiran. Kalau kita mau mengubah karakter yang negatif akibat rutinitas, kebiasaan, maka kita harus melakukan, diawali dengan pikiran. Pikiran harus diisi dengan dikatakan tadi yang benar, yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Jadi kalau lawan dari itu, jangan ada di pikiran kita. Sebuah tulisan berkata, pikiran manusia itu adalah medan pertempuran. Pikiran seorang manusia itu adalah medan pertempuran. Ketika saudara melihat sesuatu, ya, mata kita melihat sesuatu, telinga kita mendengar sesuatu, pikiran kita akan mulai bekerja. Nah, pikiran yang bekerja ini macam-macam, so. Bisa pikiran yang baik, pikiran yang indah, atau sebaliknya, pikiran yang buruk, pikiran yang negatif. Itu bisa, karena mungkin melihat sesuatu, karena mungkin mendengar sesuatu, bisa. Contoh misalnya ya, sudah melihat ada salah satu kenalan ya, yang tiba-tiba saja sukses, kaya. Ini pikiran kita mulai bekerja. Oh iya, cepat sugih, korupsi. Oh iya, cepat sugih, soalnya jalan hidupnya tidak benar itu, kerjanya tidak benar, makanya cepat sugih. Mulai ya, pikirannya seperti itu. Tapi ada orang ketika melihat kenalannya ini jadi berhasil, sukses, kaya, dia berkata, wah puji Tuhan, ya, orang ini diberkati. Tidak tahu ya, karena pekerjaan apa, pokoknya diberkati. Saya ikut senang, kenalan saya diberkati. Nah, ada yang berpikir seperti itu, melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama, tapi mikirnya beda. Yang satu mikirnya buruk, negatif, yang satu mikirnya baik, positif. Nah, ini bisa terjadi, bisa terjadi. Subjek yang dilihat sama, hal yang dilihat sama, yang didengar sama, tapi pikirannya beda. Bisa terjadi, bisa terjadi. Tuhan mau awali. Kalau kita mau mengubah karakter yang buruk ya, awali dengan mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik, yang suci, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Kalau ada yang buruk, tengking, lawan, perangi, singkirkan. Jangan dibiarkan yang buruk tetap ada di pikiran kita. Kalau hal-hal yang buruk itu terus ada di pikiran kita, nah ini akibatnya lama-lama karakternya juga akan jadi buruk. Karakternya jadi negatif, karakternya jadi jelek. Kenapa? Pikirannya diisi cuma yang buruk terus saja.
Tapi kalau diisi dengan yang baik, benar, positif, ya seperti yang Alkitab katakan, nah itulah sebabnya kitab Amsal berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Pikiran adalah salah satu bagian dari hati kita. Hati itu berisi pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran salah satu bagian dari hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi ini yang pertama, dimulai dari memikirkan apa yang benar. Yang kedua, ini masih di unsur ini, unsur yang terakhir, unsur yang ketiga, unsur rutinitas. Jadi awali dengan pikiran, memikirkan apa yang benar, yang positif, dan selanjutnya. Yang kedua, setelah memikirkan apa yang benar, yang kedua, mengucapkan perkataan yang membangun. Loh Pak, apa hubungan karakter dengan perkataan? Apa Pak hubungannya? Membangun karakter dengan perkataan. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Kita buka Yakobus pasal 3 di ayat yang kedua. Kitab Yakobus pada pasal 3 di ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Perhatikan kalimat berikut, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dikatakan semua orang pasti punya salah dalam perkataan. Karena kan dikatakan lidah ini tidak bertulang, Saudara ya. Keperucutan, kata-kata gitu ya. Keceplosan Pak, tidak maksud tapi keceplosan. Nah gitu ya. Karena itu kita berkata, tidak ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya. Karena siapa yang tidak salah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna. Nah, mengapa kita harus mengucapkan perkataan yang baik? Ini yang kedua ya. Dari unsur yang ketiga, unsur rutinitas. Ya, setelah yang pertama diawali dengan pikiran, memikirkan yang baik, benar, suci. Ya, yang kedua, mengucapkan perkataan yang membangun. Mengapa? Karena orang yang melatih mengucapkan perkataan yang membangun, perkataannya berarti tidak salah. Dikatakan dia akan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita terbiasa melatih ngomong yang baik, ngomong yang positif, ngomong yang benar, ngomong yang membangun, berarti kita ini sedang melatih untuk mengendalikan, menguasai diri kita, termasuk karakter kita. Dikendalikan. Yang buruk dikendalikan supaya apa? Dikikis. Tidak tambah semakin brutal, tidak tambah semakin buruk. Nah, karena itu mesti belajar melatih, mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Ya, Efesus 4 ayat 29 memang berkata itu ya, pakailah perkataanmu untuk perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Ya, jadi kalau kita melatih mengucapkan perkataan yang membangun, itu kita ini sedang melatih untuk mengendalikan, mengontrol, menguasai diri kita. Ya. Yang ketiga, sekarang yang terakhir ya. Yang pertama dimulai dari pikiran, memikirkan apa yang benar, lalu mengucapkan perkataan yang membangun, yang positif. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayo kita lihat. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau sudah perhatikan di Yosua 1 ayat 8 ini, unsur-unsur, tiga hal tadi yang disebutkan itu ada. Dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan firman. Ini kan firman itu kan ngomong tentang yang baik, yang membangun. Ya,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan kan bicara di mana, so? Di pikiran. Ya kan, ini masuk, so. Di pikiran, mikirkan yang benar. Ini merenungkan firman siang dan malam. Lalu memperkatakan yang positif, memperkatakan firman Tuhan. Nah, setelah itu dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Bertindak hati-hati. Artinya meresponi sesuatu dengan benar. Meresponi sesuatu dengan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara saya dalam perjalanan kehidupan ini melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengalami sesuatu, bagaimana respon kita? Mari kita belajar untuk meresponi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan benar. Apalagi kalau itu hal yang tidak enak, saudara ya. Kita memberikan contoh. Saudara tahu kisahnya Yusuf ya. Yusuf anaknya Yakub. Hidupnya Yusuf ini pahit, saudara. Dimusuhi, dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Wah, itu menyakitkan, saudara. Yang melakukan ini bukan orang yang jauh dari Yusuf ya. Saudara kandung, punya hubungan darah, mengkhianati, membuang, menjual dan sebagainya. Waduh, ini menyakitkan, betul-betul menyakitkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, bagaimana respon Yusuf? Alkitab mencatat Yusuf punya respon yang luar biasa. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 45 di ayat yang kelima. Kejadian pada pasal yang ke-45 di ayat yang kelima. Tetapi sekarang, ini omongan atau ucapan Yusuf ya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau saudara dan saya baca ayat ini rasanya enteng, saudara. Oh gampang Pak, itu biasa. Coba saya ajak sekarang merenungkan, berempati dengan hidupnya Yusuf. Saudara disakiti begitu rupa, dikhianati, dibuang, dijual. Bukan dijual biasa, dijual jadi budak. Sampai Yusuf menderita. Ya. Saya percaya kalau manusia pada umumnya mengalami gini, pikiran hatinya itu akan pahit. Dia akan ngomong, urip kok koyo ini, urip kok pahit, urip kok nongso. Akhirnya, ya karena pikirannya, hatinya seperti itu, ya, dia merasa diperlakukan semena-mena, ya, dibuang, ditolak dan sebagainya. Akhirnya apa? Karakternya jadi buruk, karakternya jadi negatif. Karena apa? Pahit. Dia meresponi hal yang terjadi dalam hidupnya dengan sikap negatif. Karakternya jadi negatif. Tapi Yusuf luar biasa. Waktu saudaranya menghadap Yusuf, Yusuf sudah jadi penguasa, saudara-saudaranya sujud menyembah. Yusuf lalu memperkenalkan diri, aku ini Yusuf yang kamu jual. Wah, itu saudaranya gemeter, mateng pon. Mateng, ini orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita buang, orang yang pernah kita jual, sekarang jadi penguasa. Aduh, bagaimana nasib kita? Betul ya, kira-kira kalau saudara jadi saudara Yusuf kan pasti berpikir begitu tuh. Pernah berbuat negatif kepada seseorang yang membuat orang itu jadi sangat menderita. Sekarang orang itu jadi penguasa. Kita sedang ada di depan orang itu, mateng, tinggal dipites saja tuh. Betul kan? Tinggal dibales. Kalau orang dunia bilang pembalasan lebih kejam, makanya begitu jadi orang dunia ya. Kalau di dalam Tuhan tidak boleh. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Itu anak Tuhan. Tapi kalau orang dunia pembalasan lebih kejam. Nah ini, kalau Yusuf hidupnya baik ya, dia sudah jadi penguasa. Kamu dulu ya yang membuat aku menderita ya. Kamu ya, pengawal, siksa sebelum mati, siksa sampai setengah mati. Waduh,
Karena ini orang-orang yang belum buat hidupku pahit. Karakter Yusuf kalau negatif akan bisa seperti itu, so. Tapi luar biasa. Yusuf meresponi penderitaan, kesulitan, ya, yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidupnya dengan sikap, dengan respon yang benar. Sehingga waktu saudaranya sujud menyembah, Yusuf bilang di ayat yang baru kita baca, jangan takut, ya, jangan menyesali diri. Memang kamu menjual aku ke sini, tapi ternyata di balik apa yang kamu lakukan itu, Allah mengutus aku untuk memelihara kehidupan. Waduh, omongan Yusuf ini bagikan seperti siraman es buat saudara-saudaranya. Wah, tadinya kan sudah ketakutan saudara menghadapi Yusuf sebagai penguasa, di mana Yusuf pernah diperlakukan seperti itu. Tapi Yusuf bisa ngomong seperti ini. Mengapa? Karena Yusuf memilih untuk meresponi dengan benar. Dan saya waktu renungkan, apa yang dilakukan Yusuf ini tidak gampang. Tidak gampang, Yusuf. Kalau saudara pernah dilakukan sesuatu, mendapat perlakuan sesuatu dari orang yang menyakiti kita, waduh, kadang untuk melupakan, kadang untuk bisa memaafkan, mengampuni, itu berat, pergumulan, Yusuf. Tapi Yusuf memilih yang baik, memilih yang benar. Dia merespon dengan benar, dia bertindak dengan hati-hati. Layak Yusuf diangkat jadi penguasa. Mengapa? Karena memang Tuhan melihat karakter yang indah yang ada pada Yusuf. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya mengubah karakter saya yang buruk ini? Karakter saya yang sudah negatif ini, Tuhan, sudah kadung melekat, sudah kadung menyatu dengan saya. Apakah mungkin saya berubah? Ternyata jawabannya bisa. Bisa. Di mana kita mau, kita sadar ya bahwa karakter buruk ini harus diubah. Kita mau diubah, kita berjuang untuk berubah. Lalu Roh Kudus menolong kita, membarui kita. Maka pasti karakter yang buruk setahap demi setahap bisa diubah. Tapi memang enggak, mengubahnya tidak langsung seperti kayak membalik telapak tangan. Ya, simsalabim, bilang. Dulunya karakter jelek, kemarin jelek, hari ini langsung jadi baik. Waduh ya, enggak. Setahap demi setahap, proses demi proses. Tapi bisa. Ya, Titus pasal 3 di ayat yang kelima, ini ayat penutup. Setelah ini pelayan mimbar silakan maju ke depan. Titus pasal 3 di ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penekanan saya kalimat terakhir, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau diubah, kita berkata, Tuhan, aku rindu, aku mau. Karena aku sadar ini karakterku ini buruk, ada karakter buruk dalam diriku yang perlu untuk diubah. Aku mau, Tuhan. Nah, kalau kita mau diubah, lalu kita berjuang, berkomitmen untuk mau berubah, Roh Kudus akan mengerjakan hidup kita. Izinkan Roh Kudus menguasai, membimbing, menuntun langkah hidup kita, sehingga akhirnya karakter kita setahap demi setahap dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, ya. Tuhan rindu supaya karakter kita jadi karakter-karakter yang baik, yang indah, yang memuliakan Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk, demikianlah hidup ada di tangan mulia Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup di tangan dengan
dalam diri kami ada karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter negatif, di mana Engkau rindu supaya kami boleh berubah. Firman-Mu berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga Engkau bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Perubahan karakter Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Dan firman-Mu malam ini sudah memberitahu kepada kami, hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus yang terus akan mengingatkan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin diubahkan. Karakter kami semakin diubahkan menjadi menuju karakter seperti karakter Kristus. Itulah tujuan akhir karakter kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami mau berubah, jikalau kami membuka hati dan memberi diri kami untuk diubahkan, Roh Kudus akan menolong, memampukan kami, sehingga sungguh pembaharuan akan terjadi setahap demi setahap melalui proses demi proses. Seperti Musa yang diubahkan, demikian juga kami juga pasti akan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Bila Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami seiman yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk Ibu Gunadi yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, untuk teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa menyatukan hati dan iman kami. Kami mohon biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Kuatkan, teguhkan iman mereka untuk mereka boleh tetap percaya dan menerima janji-Mu ya Tuhan. Begitupun juga mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Bahkan juga mungkin ada juga beberapa teman seiman kami yang sedang bepergian, Tuhan juga lindungi sertai mereka sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan, demikian juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu sesudah kita sedang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.